Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL TPG SMP Negeri 10 Kota Jambi akan melakukan presentasi mengenai topik 5, ruang kolaborasi pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kali ini kami akan membahas tentang pengukuran pemahaman belajar peserta didik, assessment. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok PPG SMPN 10 Kota Jambi. Yang pertama, Wela Frisa, Diana Merianti, Sabrina Nabila, dan saya sendiri, Reka Novera. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang study case mengenai siswi bernama Diana. Study case tersebut adalah sebagai berikut. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Dari study case yang telah saya ceritakan tadi, kami menemukan 3 masalah, yaitu berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Lalu, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Lalu yang terakhir, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Diana Merianti. Saya akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Dapat disimpulkan dari hasil diskusi kelompok kami bahwa cara melakukan asesmen terhadap kondisi Diana dapat diberikan dengan asesmen awal tes diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengetahui ataupun mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan, ataupun hambatan yang dihadapi oleh peserta didik Diana, sehingga pembelajaran dapat dirancang dan disesuaikan dengan kompetensi dan kondisi dari peserta didik Diana. Dari kasus sebelumnya, diketahui bahwa Diana dapat menjawab dan juga mengerjakan tugas jika diulangi secara lisan ataupun individual, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa gaya belajar dari peserta didik Diana merupakan gaya belajar auditori. Guru dapat memberikan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui kondisi psikologi, emosional, ataupun sosial dari peserta didik Diana. Tujuan diberikan asesmen diagnostik non-kognitif ini juga untuk mengetahui minat, bakat, potensi, profil belajar, dan juga gaya belajar. Sehingga peserta didik Diana ini dapat diberikan proses pembelajaran yang dirancang atau model pembelajaran terbaik apa yang bisa diterapkan dan disesuaikan dengan cara belajar peserta didik Diana. Selain itu, diketahui juga bahwa Diana kurang baik dalam mengerjakan tugas pekerjaan rumah selama masa pembelajaran daring atau PJJ. Sehingga wali kelas ini khawatir terhadap tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 nantinya. Untuk itu, guru dapat berupaya memberikan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui capaian pembelajaran atau capaian kompetensi dari peserta didik Diana.
Selanjutnya, guru dapat memberikan aktivitas pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kemampuan rata-rata peserta didik. Lalu, guru dapat memberikan treatment atau perlakuan yang berbeda, perlakuan khusus terhadap kebutuhan belajar peserta didik Diana. Oleh karena itu, Diana juga perlu diakses melalui asesmen diagnostik kognitif untuk memantau atau mengetahui sejauh mana ia dapat memahami capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran pada saat itu. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, setelah kita mengetahui bagaimana asesmen yang akan dilakukan terhadap Diana, tadi kan sudah didapat mungkin asesmen yang tepat bagi Diana adalah asesmen diagnostik. Nah, kemungkinan setelah guru wali kelas Diana melakukan asesmen diagnostik, maka akan diketahui apa saja yang menjadi kelemahan Diana, kelebihan Diana, dan gaya belajarnya bagaimana, serta kemampuan awal Diana, sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang dapat menyesuaikan level atau tingkat capaian belajarnya, serta dapat memberikan treatment khusus kepada Diana. Nah, tingkat capaian ini adalah suatu pernyataan terkait apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu pembelajaran. Oleh karena itu, untuk pendekatan belajar yang tepat bagi Diana sendiri adalah teaching at the right level, diterapkan agar adanya penyesuaian pembelajaran terhadap tingkat kemampuannya, bukan terhadap tingkat kelas Diana. Nah, pembelajaran sesuai level ini dapat diterapkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah segala usaha atau upaya untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik, baik itu melalui metode, strategi, atau model pembelajaran. Nah, penyesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik dan profil belajar Diana ini dapat dilakukan dengan menerapkan aspek pembelajaran diferensiasi, baik itu dari segi konten, proses, atau hasil belajarnya. Nah, hal itu dapat direncanakan melalui menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran sesuai dengan kegiatan sehari-hari peserta didik atau berdasarkan minat ketertarikan mereka, serta memilih penyajian konten melalui media belajar yang menarik seperti video, gambar-gambar visual, dan lain-lain. Dan ini dapat disesuaikan dengan gaya belajar Diana. Jika Diana memang seorang auditori, ia nyaman dengan hal-hal yang lisan dan mendengar, maka guru dapat memberikan konten pembelajaran seperti audio atau podcast atau rekaman radio. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga akan disesuaikan dengan proses pembelajaran seperti berdiskusi kelompok dan peer learning. Aspek pembelajaran diferensiasi ini dapat diterapkan dengan meliputi kebebasan peserta didik dalam memilih produk hasil belajar serta mengkondisikan lingkungan belajar yang kondusif. Oleh karena itu, adapun asesmen yang dapat diterapkan untuk berdasarkan hasil case study Diana, yaitu asesmen formatif, karena setelah dari asesmen diagnostik tadi, guru dapat menentukan model, metode, dan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan proses belajar Diana, maka akan ada asesmen yang akan memantau dan memperbaiki proses pembelajaran Diana, yakni asesmen formatif. Asesmen formatif adalah proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. Oleh karena itu, fungsi asesmen formatif di sini adalah untuk mendapatkan umpan balik dan mengetahui bagaimana perkembangan Diana. Adapun jenis asesmen formatif yang dapat diterapkan yaitu asesmen as learning sebagai proses pembelajaran. Jadi asesmen ini dilaksanakan pada saat proses pembelajaran dengan melibatkan Diana secara aktif dalam kegiatan penilaian atau asesmen tersebut. Contohnya adalah self-assessment dan penilaian dari rekan sejawat atau peer assessment. Adapun assessment untuk proses pembelajaran atau assessment for learning itu dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung, dan assessment ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas belajar seorang Diana. Nah, dengan assessment
for learning ini, guru dapat memberikan umpan balik feedback terhadap proses belajar Diana, serta memantau kemajuan belajar dan menentukan kemajuan belajar Diana. Contohnya itu, salah satu contoh jenis assessment yang tepat bagi Diana adalah assessment performance dengan melakukan tugas presentasi dan mendemonstrasikan sesuatu. Karena seperti yang kita tahu, Diana ini dia merupakan peserta didik yang memiliki gaya belajar bisa dibilang auditori karena ia dapat menyimak dan sedang mendengarkan secara lisan. Nah, selain itu, LKPD, lembar kerja peserta didik yang cocok itu dapat dirancang bagi Diana, dapat dibuat secara berkelompok sehingga Diana ini terbantu untuk memahami materi pembelajaran. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut. Nah, dari kasus Diana ini mengalami lost learning akibat pandemi yang berakibat pada kesenjangan yang berkepanjangan. Di sini kita bisa lihat bahwa pada proses pembelajarannya dia bermasalah, terutama pada saat pembelajaran jarak jauh. Nah, adapun hal yang bisa kita lakukan untuk menangani kasus Diana ini, yaitu yang pertama checking out, kemudian finding out. Nah, checking out di sini kita mengecek sebatas mana kemampuan dari si Diana ini proses belajarnya. Terus yang kedua, finding out. Finding out ini melihat, mengidentifikasi kekurangan masalah yang dimiliki oleh si peserta didik ini dalam proses belajarnya. Nah, untuk mengecek dua hal ini, checking out dan finding out ini, pendidik bisa memberikan asesmen diagnostik. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari peserta didik ini dan untuk mengecek dari finding out dan checking out dari peserta didik itu sendiri. Nah, asesmen diagnostik yang diberikan itu kognitif dan non-kognitif. Nah, setelah memberikan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, pada saat proses pembelajaran, pendidik juga memantau, membimbing proses belajarnya selama di kelas. Adapun asesmen yang bisa diberikan yaitu asesmen formatif, ada dua jenis. Yang pertama asesmen as learning, yang kedua asesmen for learning. Nah, dalam asesmen as learning yang diberikan yaitu berupa self-assessment. Nah, self-assessment di sini digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan dari diri peserta didik itu sendiri dalam memahami materi itu sendiri. Nah, ini menjadi acuan bagi guru untuk pendidik atau guru untuk mengevaluasi proses pembelajaran selanjutnya. Nah, yang selanjutnya asesmen formatif, asesmen for learning. Setelah memberikan asesmen as learning, selanjutnya bisa memberikan asesmen for learning kepada si peserta didik. Nah, asesmen for learning yang diberikan itu seperti performance. Jadi untuk mengetahui meningkat atau tidaknya pengetahuan dari si peserta didik bisa juga dengan melakukan asesmen seperti memberikan performance. Nah, kenapa performance yang diberikan terhadap dalam kasus ini? Karena si Diana ini dia diidentifikasi dari awal bahwa dia gaya belajarnya auditori, dia lebih lebih ke lisan daripada membaca atau hal yang sepertinya. Oke, nah dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap peserta didik itu memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, tugas seorang pendidik atau tugas seorang guru itu harus bisa menyesuaikan
proses pembelajaran, rancangan pembelajaran dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Selain itu, juga guru bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini dilakukan supaya terakomodirnya kebutuhan dari peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga bisa tercipta pembelajaran yang efektif. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Baiklah, begitulah hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.